pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan kalau kita lihat pembacaan hari ini berbeda dari biasanya karena ayatnya sangat panjang. Tapi harusnya begitulah kita memuji Tuhan. Orang harus tidak jemu-jemu menyatakan rasa syukurnya di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang dia dapat hanya dengan usahanya sendiri. Kalau kita baca dengan seksama tadi Mazmur 104, itu mau dikatakan segala yang hidup dan yang ada di atas muka bumi ini itu diurus dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Sangat baik diceritakan oleh pemazmur bahwa entah itu singa, pohon, rumput, binatang laut, bulan, matahari itu diatur oleh Allah supaya rotasi kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Dan dalam rangka itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur punya Allah yang maha kuasa, yang mengatur sedemikian banyak, tapi dia tidak pernah lalai. Sehingga matahari tahu kapan terbit dan bulan tahu kapan harus muncul. Orang bisa membaca tanda Allah dan kemudian mengatur kehidupannya dengan baik. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dipakai untuk memperingati dan merayakan Hari Pentakosta, karena sebenarnya kalau kita betul-betul menghayati apa itu Pentakosta, itu dihayati dengan 3 model kalau dalam sejarah Alkitab. Yang paling pertama, Pentakosta itu dirayakan sebagai hari raya panen gandum. Dan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi bangsa Israel, waktu mereka masih ada di padang gurun, Tuhan kasih tahu kepada mereka, nanti setelah 7 minggu setelah Paskah, kalian harus merayakan hari raya panen gandum. Dan hasil itu diolah bagi Tuhan. Kenapa? Mau kasih tahu bahwa yang kasih makan mereka adalah Tuhan. Kalau mau dipikirkan, mereka kan masih di padang gurun. Apakah mereka bertani di padang gurun? Tidak kan? Tidak ada orang yang bertani di padang gurun. Mereka tidak punya lahan, bahkan tidak punya rumah. Mereka hanya tinggal di dalam kemah-kemah. Lalu kenapa Tuhan bilang sama mereka bahwa nanti kalian harus memberikan hasil usaha kalian yang pertama ketika kalian panen gandum? Itu sebuah harapan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan bahwa pada waktunya tanah yang disediakan oleh Tuhan itu akan kalian olah, dan tanah itu akan menghasilkan makanan dan akan kalian makan. Dan hasil pertamanya itu bawa kepada Tuhan supaya engkau ingat bahwa makananmu itu, tanahmu itu diberikan oleh Tuhan. Jadi persembahan itu bukan karena kita berkecukupan, bukan. Tapi karena kita sadar bahwa segala yang
Makanya dibilang, waktu Tuhan memberikan rohnya, itu semuanya hidup. Dan ketika dia menariknya, semuanya kembali menjadi debu. Mau kasih tahu kita ini fana. Sekalipun berusaha tanah dan pertumbuhan itu milik Tuhan. Jadi kalau saya kasih yang pertama, saya mau bilang, Tuhan, dari tanah yang Engkau berikan, dari kesehatan yang Engkau kasih, dari segala rahmat, hujan, matahari, dan semua yang ada di muka bumi ini hasil yang pertama untuk Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya di Prailangina, saya juga kaget waktu lihat ada mama-mama dan anggota-anggota keluarga yang sekalipun makanannya mereka tidak ada di lumbung dan mereka sudah panen. Kalau karung pertama itu belum sampai ke gereja, mereka tidak akan mulai makan. Mereka pilih pergi pinjam beras, atau mereka pilih makan jagung atau makanan yang lainnya sebelum mereka memberikan bagian Tuhan. Karena mereka masih pegang prinsip yang kita potong pertama harus pertama-tama dinikmati oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak langsung ambil, tapi bahwa mereka sadar berkat pertama itu adalah milik Tuhan. Jadi Pentakosta yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Bukan karena Tuhan terlalu butuh segala sesuatu, toh Tuhan yang cipta, tapi untuk menyadarkan umat bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan. Jadi yang pertama itu Pentakosta omong soal hidup dan makanan jasmani yang diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Pentakosta yang kedua itu kemudian dihayati oleh bangsa Israel sendiri. Karena setelah mereka hitung, mereka keluar dari Mesir itu di hari Paskah. Dan hari ke-50 itu jatuh ketika mereka ada di Gunung Sinai dan menerima Taurat Tuhan. Jadi mereka mengucap syukur juga atas Taurat atau perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Dan kalau kita betul-betul menghayati dan menyimak itu Bapak-Bapak, yang pertama itu syukur untuk makanan jasmani, tapi yang kedua syukur untuk makanan rohani. Makanya kalau kita lihat di firman Tuhan, dia bilang, kamu bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut. Jadi Pentakosta itu awal-awalnya dua ini, makanan jasmani dan makanan rohani. Orang harus tahu dia hidup karena itu, rohaninya hidup karena ada firman Tuhan. Dan Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Pentakosta yang ketiga itu berbicara tentang turunnya Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu? Menumbuhkan dan menghidupkan umat percaya, atau kalau kita omong sekarang, gereja Tuhan. Pada saat Pentakosta juga secara rohani terjadi tuaian yang besar. Apa itu? Setelah Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat waktu itu. Dan itu bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Orang panen makanan, ingat firman Tuhan, dan ada juga panenan dalam bentuk jiwa-jiwa orang
gereja ditumbuhkan oleh apa? Oleh Roh Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, tidak ada di atas muka bumi ini yang tidak hidup oleh Roh Tuhan. Masing-masing kita yang hidup oleh Roh yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Roh itu yang menghidupkan hidupnya kita. Dan kalau kita betul-betul mau merasakan kehadiran Roh itu, maka kita tahu bahwa hidup kita selalu diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Entah itu dari hal jasmani, entah itu dari firman Tuhan, atau Roh yang bekerja untuk menemani, menghibur, memberikan hikmat kepada kita untuk menghidupi hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau omong betul tentang Pentakosta, dalam adatnya orang Yahudi itu, mereka dalam 1 tahun itu ada 3 hari raya panen besar. Jadi bukan hanya panen gandum, tapi panen jelai, habis itu baru gandum, terus kemudian baru pada akhirnya pondok daun. Dan pondok daun itu masa menuai anggur, zaitun, dan buah-buahan yang lain. Jadi dalam setiap musim mereka selalu merayakan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi setiap musim itu mewakili musim semi, mewakili musim gugur, dan musim-musim yang ada di tempat mereka. Setiap kali pergantian musim sama dengan kita loh, habis panen padi, habis panen jagung, kemudian orang panen padi, habis panen padi baru buah-buahan. Jadi itu berganti-gantian mereka mengungkapkan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi semua orang dapat bagian untuk memberikan kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka panen, sebenarnya hal yang diinginkan oleh Tuhan juga supaya mereka tahu bahwa Tuhan bukan hanya memelihara hidupnya orang yang menanam saja, tapi untuk orang-orang yang juga tidak punya lahan untuk menanam. Dengan cara apa? Waktu mereka sudah potong semua, mereka tidak potong sampai kasih habis, tapi harus kasih tinggal juga sebagian, supaya nanti janda, anak-anak yatim, orang-orang asing datang potong dia punya sisa di sawah itu, dan kemudian mereka bisa bawa pulang ke rumah mereka. Jadi kalau sekian banyak yang panen dan masing-masing rumah tangga kasih tinggal sebagian untuk anak yatim, untuk janda, untuk orang asing, maka semua makhluk di bumi mendapat makanan dari berkat Tuhan. Di anak-anak waktu saya kecil masih begitu, Bapak. Tapi mulai turun itu mesin potong padi, dia hantam 1 kali masuk di dalam karung. Maka orang-orang yang datang untuk bantu kasih bersih itu padi yang tanti dari angin itu sudah tidak dapat lagi satu-satu bola dari setiap kemah yang ada di sawah itu. Sebenarnya saya bersyukur karena cepat, tapi kemudian saya berpikir, iya ya, lantas ini janda, duda, anak-anak yatim, ini orang-orang asing yang kita tidak pernah kenal juga di kampungnya kita, tapi bagi potong dari situ, kira-kira mereka dapat dari mana? Karena masa panennya mereka juga sudah berlalu. Maka ingat Pentakosta, kita juga harus ingat kepedulian Tuhan. Itu bukan hanya untuk perut kita yang punya ladang, yang punya pekerjaan, yang tiap bulan juga terima gaji, tapi
tapi juga untuk orang-orang yang berusaha hidup tapi tidak punya apa-apa untuk diusahakan. Dan itu menunjukkan kepedulian Allah. Kita harus jadi orang-orang yang prihatin untuk hidup dari orang lain juga. Mungkin ada yang bilang, iya, tapi kita ini kan kita mau kasih hulu hasil, kita tidak punya sawah. Betul Bapak. Tapi kenapa hari raya panen itu dirayakan? Karena yang PNS juga masih makan beras, toh Bapak Mama? Iya. Kalau tidak ada yang menanam, apakah ada rice cooker yang menyala tak di rumahnya kita? Tidak ada. Sekalipun kita tidak menanam, tapi kita menerima berkat itu. Entah itu dari toko dan dari mana pun, kita terima itu dan kita hidup oleh itu. Dan itu cara Tuhan memelihara hidup kita. Kita syukur saat panen orang-orang berhasil, karena itu menjamin makan dan hidupnya kita. Jadi tidak ada pekerjaan yang diremehkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita bersama-sama hidup dari hasil itu. Kepedulian Tuhan nyata untuk memberi hidup kepada semua makhluk di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan juga datang untuk membuat setiap orang yang tidur itu, yang rohaninya tidur